hari Senin tanggal 28 November 2022, Info Sahabat Jakarta Lu Puskesmas Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah menggelar mini lokal karya lintas sektor UPTD Puskesmas Baru Tengah bertajuk mewujudkan masyarakat Kelurahan Baru Tengah sehat dan mewujudkan masyarakat Balikpapan sehat. Sahabat Jakarta Lu Puskesmas mini lokal karya lintas sektor tersebut dihadiri Camat Balikpapan Barat atau yang mewakili, Lurah Baru Tengah atau yang mewakili, LPN Baru Tengah atau yang mewakili, Babin Kamtibmas Babinsa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan sejumlah RT sekelurahan Baru Tengah wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, kader Posyandu lingkungan RT wilayah Kecamatan Balikpapan Barat. Baru Tengah atau yang mewakili Ibu Buswati yang kami hormati. Pada kesempatan tersebut, 3 narasumber Dr. Gigi Rulida Usma Marisa, Dewi Megawati Ahli Madia Gizi, Marniati AMD Kep, masing-masing menyampaikan mini lokal karya lintas sektor kali ini tujuannya untuk meningkatkan fungsi puskesmas melalui penggalangan kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor serta terlaksananya kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan, dan berharap melalui kegiatan Lukmin lintas sektor dan terjalannya kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat dengan peran serta seluruh pihak di kecamatan hingga RT, maka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud. Dr. Gigi Rulida yang kami hormati Ketua PKK Kelurahan Baru Tengah atau yang mewakili Ibu Buswati, yang kami hormati Ketua LPN Baru Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas, dan bagian perencanaan puskesmas, di mana kita saling bersama-sama membentuk kira-kira kegiatan apa sih yang tepat buat puskesmas Baru Tengah untuk bisa direalisasikan di masyarakat. Lanjut Mbak Dewi. Mbak sama aja sih. Nih, ada tuh kita seperti kita tahu puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Fungsi puskesmas itu bukan hanya merawat orang sakit, karena kalau orang sakit bawanya kemana? Rumah sakit. Puskesmas adalah menyehatkan masyarakat. Makanya kita berupaya untuk bisa memandirikan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk tetap berwawasan kesehatan. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya tugas pokok dari puskesmas? Pertama adalah promosi kesehatan, upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan gizi, upaya kesehatan lingkungan, upaya pengendalian penyakit, dan terakhir baru upaya pengobatan. Karena tujuan 1-5 adalah bagaimana memandirikan masyarakat, bagaimana masyarakat itu tetap sehat secara mandiri. Ya, lanjut. Ini fungsi yang tadi saya bilang bahwa pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata di departemen. Lanjut. Ini adalah media informasi puskesmas. Kalau seandainya saya tidak sempat ke puskesmas, saya mau tahu kira-kira jenis dan jenis jadwal pelayanan apa yang ada di puskesmas, boleh tanya ke media informasi yang ada di sini. Kita punya hotline puskesmas, silahkan di WA. Kalau nggak sempat, tanya ke dokternya. Pengen konsul ke bidan atau pengen konsul ke dokter, kalau tidak ada mobile, sudah di sini sudah punya mobile JKN? Di download aplikasi mobile JKN-nya, di situ bisa standar itu berarti tinggi badan anak itu kurang dari usianya, ya, nggak sesuai. Karena kan kita selama ini ibu-ibu kadang kan menimbang dan mengukur tinggi badan di Posyandu. Setelah itu kan saya entry di aplikasi, ya. Nah, setelah itu muncul di situ data standarnya. Kenapa sekarang diganti dengan istilah standar? Karena standar itu dia hanya masalah tinggi badan, perawakannya itu kurang tinggi, ya. Karena kan kita selama ini hanya berdasarkan
pengukuran antropometri dari posyandu kan selama ini, jadi belum bisa dikatakan stunting, walaupun itu dia pendek, tapi belum bisa dikatakan stunting. Ya, dikatakan stunting kapan? Setelah diperiksa, ya, setelah diperiksa sama dokter, misalnya dia. Sementara itu, Camat Balikpapan Barat yang diwakili Kasisos Bapak Baidawi dalam sambutannya menyampaikan mini lokakarya ini untuk meningkatkan kerjasama tim pemantau cakupan pelayanan puskesmas serta membina peran serta masyarakat agar dapat meningkatkan fungsi puskesmas. Dikatakannya dengan mini lokakarya lintas sektor ini diharapkan mendapat dukungan dan masukan dari lintas sektor dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ada yang sakit ngomong sama ibu kepala puskesmas yang diperiksa, mudah-mudahan nggak kena positif gitu ya. Maksudnya kalau positif yang lain ya nggak apa-apa, tapi kalau positif COVID jangan boleh. Izin ya Bu, saya buka masker, boleh? Boleh, biar kelihatan tampang saya yang ganteng. Ini rano kata zaman dahulu. Saya izin juga berdiri Bu ya, karena katanya laki-laki itu kalau nggak berdiri bukan laki-laki. Saya ini grogi karena di depan saya dikelilingi sama ibu-ibu yang cantik-cantik begini loh. Jarang-jarang saya dikelilingi sama ibu-ibu yang cantik, mulai dari ibu kepala puskesmas dan staf begitu ya, kemudian juga ibu kasih kertas gitu, kemudian di sampingnya juga ada yang mewakili PKK, kemudian pesertanya juga cantik-cantik. Amin gitu, nah, alhamdulillah gitu ya. Yang saya hormati ya, kepala puskesmas. Warganya ada 20.000, makanya kita di sini berembuk untuk menuju kelurahan Baru Tengah sehat dan terwujudnya Balikpapan sehat. Karena urusan sehat itu bukan hanya puskesmas, tapi urusan kita semua. Ya, terima kasih Pak Usman dari Bu Kader nih, Bu Rofi. Semoga ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta dapat kita terapkan juga di lingkungan masyarakat. Yang hal-hal yang pokok saja misalnya ya, masalah rokok saja, bapak-bapaknya ngerokok Bu ya, kira-kira ibu bisa nggak menerapkan sanksi buat suaminya dalam hal merokok? Nah itu yang nyata-nyata satu rumah saja begitu. Iya. Masuk dengan jadi itu tadi lah saya bilang, kita nih agak susah berbicara masalah sanksi, apalagi masalah kesehatan. Memang sebenarnya maksud Pak Usman tadi bagus, cukup bagus sarannya. Hanya saja kembali kepada kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat itu sadar, tanpa disanksi pun saya pikir itu akan berjalan. Ya kembali ke rokok tadi gitu ya, kalau yang si pemakai itu insaf gitu ya, bukan sadar ya. Kalau sadar itu biasanya belum insaf. Ibu ya, ini kan kalau insaf memang berhenti, tapi kalau dia sadar aja kemungkinan masih memakai atau merokoknya masih ada gitu. Bapak SD atau SMP sampai SMA boleh datang sama orang tuanya ya, karena kan biasanya dia makannya di rumah, kalau yang mengatur masih ibunya ya, karena dia belum dewasa kan. Nah, jadi boleh datang sama orang tuanya, jadi orang tuanya juga sekalian dikonseling. Hari Senin tanggal 28 November 2022 bersama Info Sahabat Jakadalu dari Aula Kelurahan Baru Tengah, Usman JK mengabarkan.